Anime dan Negana nih. Anime yang isinya udah gak usah dibahas. Lihat aja kegeblekan Wibu satu ini. Ceritanya ada seorang pria bernama Hajime yang menikahi seorang wanita bernama Kaoru. Kok kita bisa nikah? Karena aku gabut. Mereka melakukan ritual pernikahan. Enak ya dapat kiss. Setelah itu mereka bulan madu di pantai. Tapi mageran. Sekali ke kamar langsung digas. Lalu mereka pulang ke rumah. Ternyata si suami seorang wibu, istrinya gak paham soal gituan. Diprotes sama si suami, 2D istri sejatiku, gue istri lunjing. Si suami seorang blogger, dia malas kerja banting tulang. Aku ingin nganggur selamanya, lunjak lunjing. Tak hanya itu, dia juga suka coli pakai majalah hentong. Udah gitu, kerjanya ngewibu, leha-leha. Untung istrinya penyabar dan kawai. Setelah itu, mereka pergi ke bioskop. Habis nonton, si suami protes filmnya jelek. Kok lo tetap nonton, Jing? Lalu mereka pulang dan pengen ke hotel. Itu gunanya rumah apa, Jing? Besoknya, adik si suami bernama Yota datang ke rumah. Adiknya sangat kawaii, gak kayak kakaknya. Dia datang karena di rumah gak bisa bikin komik yaoi dirinya dan kakaknya. Anjir cowok pak, baru juga pengen dijadikan bacol. Si kakak jelasin kalau istrinya gak tahu dunia gituan. Jadi si adik kiper minta maaf. Si adik ngerjain komiknya sampai malam. Ditawarin sama kakak iparnya untuk menginap. Asik, ayo kita main pedang-pedangan kayak dulu Oni-chan. Langsung kena usir. Setelah itu, si istri ngeliat komiknya. Si suami merasa malu karena komik itu ada 30 versi berbeda dan juga udah terjual 30.000. Si istri merasa kasihan terhadapnya, tapi bercanda. Hari ini para sahabat si istri pada datang, pengen lihat suami sahabatnya. Akulah suaminya. Anjime, suamimu beban ya. Setelah itu, mereka cerita tentang awal pertemuan pasangan ini. Kamu undang juga temanmu, aku kan no live. Maaf ya, besoknya adik ipar datang lagi. Ternyata dia seorang mahasiswa. Banyak yang kira dia masih SMP. Aku juga, soalnya dia imut. Si adik ipar cerita kalau dia kesulitan di eskul komiknya dan jadi no live. Aku juga begitu dek. Jadi mereka pada galau. Si istri juga makin memperkeruh suasana. Untung si suami udah nikah. Jadi dia gak no live amat. Pengkhianat. Kita harus jadi teman kakak. Okay. Kita main game. Okay. Tidur bareng dan juga terusir. Si adik cari teman di internet dan langsung kabrak bareng kakaknya. Didatangi penyelenggara acara, ternyata si kakak kenal dan dia juga ngira si adik cewek. Dibiarin aja dong sama si kakak biar adiknya bisa dapat teman. Hey, aku boleh pacarin adikmu? Okay. Setelah itu, si suami pulang ke rumahnya dan cerita kalau adiknya udah dapat teman, sekaligus tumbal komik yaoinya. Kali ini, suami mau ceritai sesuatu. Belum juga cerita, udah dipotong. Diam, aku lagi ngehalu. Habis itu, si suami pengen berhenti jadi blogger dan pengen cari kerja. Kaget dong si istri. Akhirnya aku bisa menjawab pertanyaan, suamimu kerja di mana sis? Dari tetangganya. Seminggu kemudian, si suami masih gagal cari kerjaan. Si istri periksa CV-nya dan foto profilnya seekor kuda. Si istri sarani suaminya untuk kerja di tempat temannya bernama Miki. Ditelepon, Jing adik lubuk batang. Siapa suruh main babat? Sebagai permintaan maaf, si suami mau kerja rodi di tempat temannya. Itu apaan, saudariku? Tapi ujung-ujungnya suaminya balik ke rumah karena temannya kasih kerja web designer. Enak ya punya teman baik sama istri semok. Tiba-tiba rumah berantakan. Si istri kira ada maling. Padahal dia yang gak kuat minum gaduk. Ngerusuh gitu, suaminya sampai tepar. Si istri mode mabuk lebih parah dari mbak yang ini. Suaminya sampai diperkau 10 kali. Tapi enak kan? Dan kali ini si suami ajak ngegaduk bareng buat ngatasi mabuk si istri. Si suami kasih gaduk rendah alkohol ke istrinya. Walaupun begitu, dia tetap masuk mode mabuk. Ayo main sweet bugil. Awesome, aku kalah. Akhirnya mereka enak-enak sampai ke ranjang. Besoknya si istri pulang kerja dan langsung tepar.
Tiba-tiba si istri sudah di tempat sahabat kacamata dan disuruh si sahabat buat berhenti ngerokok. Kapan ya dia ngerokok? Kalau ngewe sama mabuk iya. Lalu si istri curhat ke sahabat Lolipai dan ngebahas suaminya si sahabat. Si suami yang ini tiba-tiba sibuk kerja serta hampir diulti ayah mertuanya. Pukul aja beban satu ini. Walaupun begitu, dia menyesal dan langsung jadi bapak rumah tangga yang baik. Tapi si istri lebih suka suaminya yang biasa. Dia nangis dan ditenangin sama suaminya. Pengen deh punya istri begini. Hari ini si istri masak nasi goreng untuk suaminya. Walaupun si istri nggak pintar masak, si suami puji masakan si istri. Dimasak ulang juga sih sama dia. Kali ini si istri masak sumur daging kentang. Masih dipuji enak. Walaupun hancur gitu. Karena hal itu, si istri minta diajarin memasak sama ayahnya yang seorang koki. Anak koki kok nggak bisa masak. Kali ini giliran si Yota kasih masakan ke gebetannya. Mau ditolaknya, tapi melihat wajah memelasnya yang imut, dia langsung ambil. Enak ya dapat bekal dari banci, bacot jing. Lanjut ke istri yang belajar masak, ayahnya nanyai kehidupan rumah tangganya dan cerita bahwa ibunya juga gak bisa masak. Biar anaknya punya motivasi untuk menjadi lebih baik. Walaupun untuk si beban ini sih, si istri kasih spaghetti hasil belajarnya ke suami. Dan dia langsung buka baju. Mau ikuti penelanjangan dada anime sebelah? Besoknya si istri dimintai tolong sama keluarganya untuk ngejagai keponakannya. Minta izin dulu, langsung di ACC sama suami wibu. Ini Aichang, langsung lepas baju. Karung mana karung? Dia kepanasan. Si istri bujuk dia pakai baju. Takut penyakit suaminya kambuh. Om boleh ikut, perginjing. Tapi si suami kasih bajunya ke Loli buat muasin fetisnya. Si istri pengen ajak main si Loli, tapi mereka gak punya mainan cewek. Jadi ditanyailah si Loli, suka main apa? Main golf berkelas. Siapa sangka si suami tahu golf. Jadi si Loli diajakin main. Si istri cerita, ibu Loli seorang pegolf pro dan ayahnya Candy Golf. Pantas anaknya jadi gini ya. Lalu mereka pun bermain golf layaknya keluarga cemara. Sorenya mereka pulang. Si Loli menggenggam tangan suami istri ini dan mengucapkan terima kasih karena mengajaknya bermain golf. Hari ini si adik datang lagi. Dia ingin dengar pengalaman cinta suami istri ini. Pengen dijadikan referensi komiknya. Jadi ini momen kencan pertama mereka. Pasang stiker siap. Periksa stok siap. Mau kencan siap. Si Hajime bingung mau pakai baju apa dan Kaoru langsung pamit sama ayahnya bahwa ini nak atau yang ini. Lalu mereka ketemuan. Jir beneran ngerokok. Mereka kencan seperti pada umumnya. Jalan-jalan, main capit boneka, planga-plongo, senyum-senyum. Intinya be aja sih. Tapi tanpa angin tanpa hujan, Hajime nembak Kaoru. Dan itulah cerita kencan pertama mereka. Besoknya ibu si wibu ini datang ke rumah. Buka anak bangsa. Pintunya langsung ibunya bantai. Si ibu periksa kabar anaknya yang sudah dapat kerjaan dan cari cucu. Anakmu mana wibu? Suruh saja Yota lahirin. Dia akan banci. Si suami cerita masalah ini ke istrinya. Kamu pengen anak? Dasar pedo, serba salah. Tapi nampaknya mereka belum siap punya anak. Si istri ceritain hal ini ke sahabat Lolipainya. Tapi dilihat lagi sahabatnya sendiri kayak anak kecil. Kali ini mereka berdua mulai mikirin nama anak mereka. Kalau cowok namanya Eren. Kalau cewek namanya Mikasa. Skip gear. Si istri masih mikirin perihal anak sambil mandi. Mbak hadap ke depan. Lalu ibu mertua nelpon. Minta maaf ke mereka karena minta cucu. Tapi dipikir lagi mending gak usah ya. Masa wibu satu ini pengen paket jadi anaknya? Dasar pedo. Ini cerita masa muda si istri yang penuh dengan kerja keras. Dari jadi asisten manajer, pelayan sushi, sampai kasir DVD. Hari-harinya dihabisi dengan kerja, nonton TV, dan minum gado kaleng.
Lalu dia dapat telepon bahwa sahabat kacamata mau menikah. Dia datang ke sana dan mulai merasa kekosongan dalam dirinya. Dia sudah terbiasa hidup sendiri dan mulai merasa kesepian. Dan itulah flashback dalam bentuk mimpi. Lalu dia mengingat saat pertama kali bilang kata cinta pada suaminya, yang membuat dia lepas dari rasa kesepian hidup ini. Jadi hikmahnya, walaupun kamu ibu dan pengangguran, tetaplah menikah untuk mengisi kekosongan satu sama lain. Daripada kena NTR kan. Hari ini Natal, si suami senang karena Natal tahun ini bisa bareng sama istrinya. Malam ini aku lembur, ngenes. Si suami kesepian, jadi dia ke tempat temannya. Gua bukan teman lonjur. Ternyata dia datangin suami si sahabat Lolipai. Dia diizin Natalan di sini, tapi hanya sampai jam 9 malam. Karena mau pesta Natalan, si sahabat Lolipai manggil sahabat kacamata dan suaminya. Itu rambut asli? Tidak, aku sebenarnya Saitama. Di pesta Natal, si suami merasa kesepian karena cuman dia yang ditinggal istrinya. Jadi mereka pun pada bubar. Di jalan pulang, dia bareng sama sahabat kacamata dan suaminya. Dipanas-panasin dulu dong. Tak lama dari itu mereka papasan dan masing-masing dari mereka membawa kue Natal. So sweet, mereka makan kue bersama dan si istri gak nyangka si suami bisa join pesta Natal. Si suami bilang ada hal yang dia dapat dari pesta Natal. Sekarang jam 9 malam, saatnya praktekan ajaran sahabat Lolipai. Besok aku pergi kerja, sial. Si suami masih pasang mode kesepian, mau nonton situs Xpiru atau baca Deping. Aku tidak separah itu. Setelah itu, mereka berdebat soal anime, sampai si suami sahabat Lolipai nganggap dia teman, mau masuk genre BL. Jir. Lalu si suami pulang dan melihat istrinya lemas dan mual. Langsung dia gercep bawa istrinya ke kasur. Si suami ngira istrinya hamil dan mau beli tes pack. Jangan sampai ketahuan yang lain, entar bisa pada tahu. Hei, baru juga mau beli, udah pada tahu. Mereka semua merasa bahagia dengan berita kehamilan ini. Kak, kita latihan dulu. Ayah kenapa sering di rumah? Ayah mau kerja dari rumah. Sip. Tapi ternyata si suami salah sangka. Kan cuman garis satu. Jadi mereka menangis bahagia. Pembahasan singkat. Jadi kalau kamu wibu dan ingin punya istri kayak Kaoru, kamu tinggal hamilin anak orang, lalu kena gebuk satu keluarganya. Gak mungkin ada cewek sebaik Kaoru di real life. Kalau Yota kayaknya masih ada. Hehe.